aku kebangun dan di luar di jendela yang letaknya persis di samping kepalaku itu ada suara oh. Gimana ya, dari proporsi badannya tuh cantik lah, iya kan? Dia cuma masuk, terus tangannya gini, terus dia tuh cuma lenggok gini. Dan kenapa aku nggak bisa bilang dia ngeliatin aku apa enggak? Karena si cewek ini nggak ada kepalanya. Oke, kembali lagi di Lembah Hitam bersama saya Randi Bas dan rekan saya Johnny Rafika. Oke, di sini kita akan menceritakan cerita horor yang nggak lucu dan cerita lucu yang nggak horor. Oke. Seperti biasanya. Oke. Untuk yang belum lihat episode yang kemarin-kemarin bisa sambil lihat-lihat nanti setelah nonton video ini ya. Ya, boleh langsung kunjungi ke channel YouTube kita ya kan. Buat yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe biar channel kita makin berkembang. Untuk yang sudah subscribe jangan lupa langsung share ke teman-temannya biar dan buat kalian yang udah subscribe, kita doakan semoga rezekinya lancar, kesehatannya lancar, jodohnya lancar. Yang belum subscribe dulu biar kita doakan. Terus malam ini malam ini kita ada cerita dari Johnny. Dan ceritanya agak spesial. Agak spesial. Ini jadi dulu di episode awal kita pernah nyinggung sebuah cerita tentang kegagalan take kita, ya kan? Dan itu kita kru semua, 3 orang yang di sini dan 1 orang teman kita ngalamin semua ya. Dan malam ini akan kita ceritakan, dan kejadian ini berada di tempat dimana kita sekarang take. Dan semoga take hari ini lancar, dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke cerita. Oke, John, sudah siapkah? Siap. Oke. Ini jadi intinya saya buat cerita kali ini kita ngambil sudut pandang ku aja ya. Jadi ini cerita langsung dari saya, pengalaman pribadi saya, dan terjadi di tempat ini. Sebenarnya dulu aku tuh nggak pernah gagas, maksudnya cuek-cuek aja lah sama kejadian-kejadian yang aku alamin ya kan. Sampai akhirnya kita mutusin buat bikin podcast dan akhirnya kita take di sini. Dan kebetulan channel kita ini cerita tentang hal-hal horor ya kan. Nah ketika itu ini kita ceritain yang waktu take dulu aja ya. Ya, take pertama kali. Take pertama kali kita tuh di tempat ini. Bulan apa ingat nggak, John? Aduh, lupa aku. April kayaknya. Iya, benar. April, sekitar April. Bulan April 2023. Di tempat ini tepat di mana kita duduk sekarang ya kan. Nah, di situ ya ini kegagalan, terjadi banyak sekali kegagalan. Cuman mungkin kalau kita nalar mungkin kegagalan teknis ya kan. Faktor teknis ada. Faktor teknis. Jadi kayak lilin-lilin yang lupa dinyalain. Kalau ini emang sengaja lilin kita habis ya kan. Lilin lupa dinyalain. Lampu lupa nggak dimatiin. Jadi semua lighting tuh bocor. Aneh. Terus sound ketika kita take, kita pakai beberapa backup sound ya. Sound kamera, sound HP, sound handycam. Ketika di play, oke, lancar coy. Normal. Oke, aman ya, sound aman. Akhirnya kita take, play, rusak. Semrawut ya. Sebenarnya itu aneh. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus udah take lagi. Gitu lagi. Itu terus. Lagi. Ketika gambarnya beres, suaranya nggak beres. Tapi suara nggak pernah beres. Waktu take pertama suara nggak pernah beres ya kan? Benar. Itu terjadi dari jam 8. Jam 7-an. Jam 7 itu udah prepare. Take pertama semangat itu jam 7 udah prepare sampai jam 12 malam. Betul, sampai jam 12 malam. Nah, ini menuju jam 12 malamnya itu ya. Iya. Jadi sampai jam 12 malam itu nggak ada sama sekali satu stok episode pun yang bisa kita pakai.
Itu di hari pertama. Itu pertama kali kita take. Pertama kali di sini. Langsung kejadian yang di luar nalarnya ya. Tadi kan mungkin kegagalan secara teknis. Mungkin, kalau dipikir dihubung-hubungin ke teknis masih bisa lah itu. Nah, ketika itu kita tim tetapnya Lembah Hitam itu ada 3 orang ya kan. Ada kita berdua sama 1 kameramen. Ketika itu ada 1 teman kita yang ikutan main ke sini. Dia duduk di sini. Dan sejauh kita take itu sekitar jam 10-an malam, 10 setengah 11-an malam lah. Pintu semuanya kita tutup, jendela kita tutup, jadi nggak bakal ada orang yang masuk ke rumah, ya kan? Dan di ruangan yang kita pakai untuk take ini ada 1 kaca, ada jendela kaca. Cuman untuk kalau ada orang yang ngetuk jendela kaca, berarti otomatis dia buka pintu dulu dong. Dan buka pintu itu pasti bunyi grek. Iya, karena kayunya itu kayak memuai gitu loh. Nah, itu kita take, kita cerita, otomatis suara semuanya harus silent ya kan. Si teman kita yang duduk di sini nih dengar ada yang ngetuk jendela. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Kan aneh. Cuman ketika itu cuma dia yang dengar. Itu satu orang yang duduk di sini nemenin kita. Oke. Masih di malam yang sama. Suara lagi. Aku. Oh iya, kowe apa kowe? Aku, tak pikir si Nopal ini lagi tiktokan, lagi ngeplay tiktok terus ada suara cewek gitu loh. Dia ngeplay konten yang cewek-cewek mungkin. Ada suara cewek dialog. Oh iya. Tapi kan kita lagi on cam nih. Masa iya meh tiktokan ada suaranya kan nggak mungkin loh. Betul. Itu salah satu hal yang nggak mungkin terjadi ya kan. Soalnya dan nggak mungkin juga kameramen kita lagi take ngapain dia main scrolling sambil HP-nya keluar volume suara kan nggak mungkin. Nah, yang waktu pertama take itu kan setnya ada lampu terang banget di depan kita ya John. Itu jadi aku kalau mah ngelirik gitu agak silau gitu loh. Cuma waktu denger, mungkin teman-teman itu ada video yang ke-upload nggak tahu John? Nggak ada yang di sini. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan sayangnya kemarin harddisk penuh. Itu emang ya kan kemarin kita ada persetujuan ini file awal kita take. Delete nggak apa-apa ya. Benar. Soalnya emang harddisk nggak cukup juga. Itu dengar suara ada kayak cewek gitu tuh, sampai aku gini ya, tak deketin kepala. Terus tak lirik. Ih, Nopal kok di sebelah sana? Tapi sebenarnya di sini. Oh, ternyata dia nggak pegang HP, tapi ada suara cewek. Sampai tak deketin gini. Shit itu. Itu udah berapa kejadian berarti? Kedua ya, tentang suara ya. Nah terus itu kita udah selesai take ya. Kita udah selesai take, evaluasi, beres-beres tuh. Dan tiba-tiba itu semua orang denger. Ada suara pintu kan. Jadi ada suara pintu kamar mandi yang deg-deg. Jadi emang pintu kamar mandiku ketika dia dibuka secara penuh, dia bakal bunyi kayak gitu. Deg-deg. Karena engselnya ini ya. Dan ketika itu terjadi perdebatan. Ini bilang ini dari atas, dia bilang ini dari belakang, ya kan? Semua orang denger. Aku bilang ini dari kamar mandi, soalnya ini benar-benar pintu kamar mandi. Tapi nggak ada yang percaya. Ya soalnya kencang banget kok itu. Duak, tak gitu. Jadi seolah-olah pintunya tuh dibanting gini loh. Nah, ketika itu nggak ada yang percaya ya kan, itu udah jam 12-an malam. Setengah 12 itu pasan. Setengah 12. Sampai akhirnya ini orang-orang udah pada pulang, tinggal aku sendirian kan. Itu udah jam 1-an, jam 1, jam 2-an. Akhirnya aku kamar mandi, tak cek lah pintu ini kalau diginiin bunyinya gimana. Tak gerakin kan. Suaranya sama persis kayak yang kita dengar di jam setengah 12. Seketika itu nggak jadi pipis, nggak jadi kamar mandi, aku pergi ya. Padahal benar-benar waktu itu di lantai 1 cuma 3 orang. Cuma kita di sini. Nah itu 3 kejadian. Itu kejadian ketika kita take ini ya, take episode pertama aja. Mencoba take pertama kali kayaknya. Nah itu ini masih lanjut pengalaman di sini lagi. Oke. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi ketika itu umur saya masih sekitar berapa ya? 5 SD, 4 SD itu berapa tahun ya? 7-8 tahunan. Ya masih sekitar umur 7 tahunan. Ketika itu jam 2 malam aku tidur.
kamarku di atas. Waktu itu kamarku masih di atas. Dan jadi lokasi kamar itu, ini kasur. Benar-benar di samping kasur itu ada jendela. Dan jendela itu ngadepnya bukan keluar ruangan, tapi masih di dalam ruangan juga. Nah, jam 2 malam, entah kenapa tiba-tiba aku bangun. Aku kebangun dan di luar, di jendela yang letaknya persis di samping kepalaku itu ada suara. Oh. Kayak gitu tuh. Ngeri. Dan itu suaranya terjadi secara terus menerus. Gue ingat cerita yang kemarin di Gunung Langgaran itu. Itu diketawain Kunti sampai 2 jam. Betul, 2 jam. Ini sama sih, lama sih. Oke. Soalnya ini, aku nggak bisa ngomong waktunya seberapa, cuman ini benar-benar lama. Karena waktu itu, aku kan masih kecil ya, takut kan? Di kamarku ada jam dinding waktu itu. Itu lihat jam, sekitar jam 2 atau jam 3. Kok ini suara apa? Jadi pertama aku dengar sekali kan, sekali. Tak denger-dengerin. Masuk bapakku ngorok ya kan? Enggak, ini kalau bapakku ngorok tuh suaranya kayak gitulah. Dan ini terlalu deket ke telinga. Tak tungguin 2 kali, 3 kali, kok nggak hilang. Akhirnya aku masuk selimut, sampai bener-bener mandi keringet, dan suara itu masih nggak hilang. Sampai akhirnya aku ketakutan sampai ketiduran. Set itu waktu masih kecil. Pernah lagi waktu udah SMP. Waktu udah SMP, waktu itu aku sekolahnya asrama. Jadi pulang ke rumah itu cuman ketika liburan bulan puasa. Nah, liburan puasa itu aku di rumah. Yang di rumah kakakku 2 orang. Cewek-cewek. Cewek-cowok itu suami istri. Satu kakak ipar. Udah kan? Ketika itu setelah kita sahur, ya kan? Setelah sahur kenyang. Itu harusnya habis sahur kan ada jam sholat subuh. Waktu itu aku rebahan dulu di kasur. Rebahan di kasur tapi nggak full badan semuanya di kasur. Jadi cuman dari sini ke atas yang di kasur, ini masih di bawah. Kakinya di bawah. Jadi nekuk gitu kan. Saya cuma rebahan gini, terus. Nah di situ, aku pikiran sholat enggak. Terus entah kenapa di pikiranku tuh, udah tidurin. Jadi biar kalau orang ketiduran kan nggak apa-apa, nggak sengaja tapi disengajakan. Ya tahu kan? Bener, aku ketiduran. Dan ketika itu pintu kamarku nggak ketutup rapat. Jadi kayak masih ada celah lah ya. Seperempat tuh kebuka. Itu aku reperpan coy. Reperpan. Dan aku ngelihat ketika aku rebahan gini, aku tuh bisa ngelihat ada orang masuk ke pintu, cewek pakai kaos, pakai celana jeans biasa. Kalau di usia sekarang ya, lihat gimana ya, dari proporsi badannya tuh cantik lah, iya kan? Dia cuma masuk, terus tangannya gini, terus dia tuh cuma lenggok gini. Aku nggak bisa bilang ini cewek ngeliatin aku apa enggak, cuman dia nggak gini. Dan kenapa aku nggak bisa bilang dia ngeliatin aku apa enggak? Karena si cewek ini nggak ada kepalanya. Dah, itu masih belum selesai. Aku masih gini kan, masih ketiduran. Ini siapa? Tiba-tiba masuk kamar terus pedentang-pedenteng, lenggak-lenggok. Itu aku mau bangun nggak bisa, mau ngomong pun aku nggak bisa. Kayak di ulu hati tuh sesek, ketahan. Kayak nggak ada udara masuk. Cuman bisa, aku mau teriak nggak bisa sama sekali, nggak bisa keluar suara. Ngeri. Dah, nggak lama setelah itu ada satu orang laki-laki yang nyamperin dia. Dia lagi gini-gini, ada satu orang laki-laki datang, cuman gini doang. Woi, kilo, dasmu keri. Woi, ini loh, kepalamu ketinggalan. Sambil dibawain kepalanya. Iya. Saat itu aku masih gak bisa apa-apa, terus tak merem-meremin lagi, ya kan? Sampai akhirnya tuh, ya tiba-tiba lepas gitu aja kan. Kalau orang reperpan tiba-tiba lepasan. Sadar aku udah keringetan dingin, aku langsung lari. Masku ipar ini kan lagi tiduran kan. Wah, aku langsung besel. Kowe iki ngopo? Aku nggak bisa cerita tuh. Cuman bisa panik, cuman bisa gitu doang. Besoknya baru bisa cerita. Nah, dari situ, itu aku masih SMP ya kan.
Aku cerita gitu, tapi si masku ini nggak nanggepin apa-apa. Dia cuma bilang, alah, jirih, penakut. Cuma gitu-gitu doang. Itu masih SMP. Sampai akhirnya udah waktu berjalan ya kan. Waktu jalan sampai akhirnya kita udah bikin podcast ini. Terus aku cerita kejadian yang kita take itu ke kakak iparku. Dan kita ini tahun 2023. Dan seingatku, jadi gini, orang yang tinggal di rumah itu mengalami pergantian. Jadi kayak dulu yang anggap aja kepala keluarga lah, kayak bokap nyokap, ganti jadi masku mbakku, ganti jadi bokap nyokap lagi, gitu kan. Oke. Nah, cuman ada momen-momen dimana aku tuh sering di rumah sendirian, karena pergantian ini kepala keluarga ini. Nah, itu terjadi sekitaran tahun 2017-2018 lah. Dan di tahun-tahun itu tuh sering aku ngobrol sama abangku ini, dan dia bilang, "Balah kowe iki nak tak ceritane kok ngono piye, ora wani manggon kono dhewe to." Wis ngono tok. Itu dari tahun 2017 nih. Iya. Bayangin, cuman kamu tuh kalau tak kasih tahu apa yang ada di situ, kamu gak akan berani Tinggal di situ. Dan itu kalimat itu sering banget diucapin ke aku sampai tahun 2023. Bayangin berapa tahun aku penasaran ya kan. Akhirnya, wes lah bang, ceritakno, nak aku rawani, ya wes. Nah, ya udahlah, pokoknya aku pasrah, yang penting aku tahu ceritanya. Akhirnya ternyata, kamu tahu apa? Apa Jon? Jadi di tempat yang kamar tidurku sekarang, kalau dulu kan waktu kecil aku tidur di lantai 2, sekarang kamarku pindah lantai bawah. Nah, tepat di tempat kamarku tidur ini, ternyata dulunya pernah ada orang bunuh diri. Ya intinya itu, dan itu cewek juga. Cuman kalau kita sambungin ke cerita yang kejadian waktu aku SMP itu nggak tahu ya. Maksudnya kan, ya mungkin itu jin. Ada hubungannya apa enggak gitu. Ada hubungannya apa enggak aku nggak tahu. Cuman itu kejadian yang pernah terjadi di situ. Ngeri ya coy. Ngeri bener. Ini satu tempat ya. Iya. Satu tempat, dan ya sejauh ini kita masih berada di sini. Dan lokasi tag kita ya. Lokasi syuting kita guys. Ya semoga ini videonya lancar ya. Semoga lancar. Kalau enggak nanti ya dibuang lagi. Videonya kayak tag pertama. Jangan coy. Yang jelas kita tadi udah minta izin ya. Ya. Minta izin sama yang kita nggak tahu izin sama siapa, yang jelas. Dan minta izin sebisanya. Udah. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Kalau diurutin dari sejarah rumah ini gimana? Ya panjang Jon. Itu panjang. Cuma mungkin cukup ini aja lah yang kita share ke teman-teman. Dan gitu. Ini pengalaman orang yang main kesini terus dia ngalamin apa itu juga nggak sedikit coy. Oh iya. Banyak banget. Soalnya di sini, di rumah ini, di tengah-tengah rumah itu emang ada mata air. Dan tahu kan, mata air, ya tahu lah. Tahu. Mata air tuh biasanya ada yang nungguin, gitulah intinya itu. Nah, itu juga ada, cuman yang itu nggak usah diceritain lah. Soalnya mata airnya sampai sekarang juga masih ada di rumah. Dan emang. Dan itu jadi rahasia kita aja. Ya. Jadi rahasia lembah hitam. Yoi. Cuman buat kalian yang pengen tahu ceritanya gimana, boleh banget buat komentar di bawah. Terus jangan lupa buat kirim cerita kalian juga di alamat yang ada di bawah. Terus jangan lupa share video ini. Oke. Mungkin cukup ya Jon ya. Cerita ini serem di rumah ini, di lantai 1 nih. Dan ini episode spesial dari kita ya. Ini episode spesial. Karena kita buat nyeritain ini pun juga cukup berat. Beberapa kali mau cerita ini nggak pernah berhasil. Ada aja halangannya. Waktu pindah studio kemarin juga mau cerita ini, mesti ada aja halangannya. Oke. Yaudah. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.